Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok kami yang diwakili oleh saya sendiri yaitu Hamdan Alfat akan memaparkan presentasi yang berjudul Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Baik, di Indonesia, sektor pendidikan itu menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, karena kualitas pendidikan yang baik dapat mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, akan tetapi masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan, serta daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal. Kesenjangan tersebut itu terlihat dari perbedaan kualitas pengajaran dan lain sebagainya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah serta memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan adalah dengan menerapkan kebijakan desentralisasi pendidikan. Untuk mengetahui apa itu tentang pengertian desentralisasi pendidikan, selanjutnya akan kita jelaskan beberapa informasi mengenai desentralisasi pendidikan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah pengertian desentralisasi, kemudian tujuan desentralisasi pendidikan di Indonesia, tantangan desentralisasi pendidikan di Indonesia, kemudian pelaksanaan desentralisasi pendidikan nasional di Indonesia, atau bagaimana sih implementasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian desentralisasi. Desentralisasi pendidikan adalah suatu kebijakan yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah dalam mengatur dan mengelola sistem pendidikan di wilayahnya. Dalam konteks desentralisasi pendidikan, keputusan-keputusan terkait kebijakan pendidikan, pengelolaan sekolah, dan alokasi sumber daya pendidikan diambil oleh pemerintah daerah, bukan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi pendidikan dilakukan untuk memberikan atau untuk memberi kepada pemerintah daerah, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah, memberikan kemandirian untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengubah kebijakan pendidikan, kurikulum, dan pengelolaan sekolah sesuai dengan situasi dan kesulitan daerah mereka. Dinamika desentralisasi pendidikan didasari oleh tahapan perubahan sistem perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota adalah wakil pemerintah pusat di daerah sebelum reformasi 1998 dan perubahan UU nomor 5 tahun 1974. Pemerintah pusat masih mengontrol pendidikan. Kemudian setelah Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi pemerintah daerah, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2006 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengubah tatanan pemerintahan, terutama dengan memberikan beberapa kewenangan kepada daerah yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.
Tadi saya jelaskan beberapa pengertian dari desentralisasi pendidikan. Lanjut, apa tujuan desentralisasi pendidikan di Indonesia? Nah, yang pertama adalah desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan, aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau provinsi dan distrik. Yang kedua, desentralisasi pendidikan yang berfokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah. Nah, dari kedua tujuan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian jenis desentralisasi pendidikan. Nah, yang pertama, desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah dan otonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah. Jadi, ada dua jenis desentralisasi pendidikan yang dapat dipahami dari gagasan ini. Nah, yang pertama, berarti berkaitan dengan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah dan otonomi daerah. Dan yang kedua itu lebih berfokus pada tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah kepada daerah. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan jenis desentralisasi pendidikan ini adalah memberikan kewenangan, kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengatur, mengembangkan, dan mengelola pendidikan sekolah atau pengelolaan sekolah di daerahnya masing-masing. Nah, setelah mengetahui tujuan, jenis desentralisasi pendidikan, akan dijelaskan pula tentang ruang lingkup desentralisasi pendidikan. Nah, yang pertama ada perencanaan dan evaluasi program sekolah, kemudian ada pengelolaan proses belajar, ada pengelolaan kurikulum, dan kemudian pengelolaan peralatan dan perlengkapan. Nah, beberapa ruang lingkup inilah yang memungkinkan untuk didesentralisasikan atau dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu yang mencakup dari 4 ruang lingkup ini. Nah, kemudian dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan itu memerlukan stakeholder society. Yang pertama, atau stakeholder itu bisa diartikan sebagai pembantu pemangku kebijakan atau orang, individu, dan organisasi yang mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan. Yang pertama ada masyarakat lokal, kemudian ada orang tua, dan kemudian peserta didik, lalu negara, dan pengelola profesional pendidikan. Nah, pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia itu membutuhkan adanya kolaborasi antara 3 pelaku utama dari pendidikan. Apa aja itu? Yaitu adalah pemerintah daerah, pihak sekolah, dan kemudian masyarakat. Nah, jadi ketiga pelaku utama pendidikan ini berfungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dengan manajemen yang baik. Nah, itulah dari ketiga pendukung atau ketiga pengelola desentralisasi pendidikan itu merencanakan, kemudian melaksanakan pengawasan dan evaluasi dari penerapan kebijakan ini. Nah, akan tapi terdapat permasalahan yang mendasar pendidikan di Indonesia, yaitu adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, ada 3 faktor utama, yaitu kebijakan penyelenggaraan nasional menggunakan pendekatan input-output analisis yang tidak konsekuen, kemudian penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik, sentralistik. Nah, maksud dari birokratik dan sentralistik itu adalah sekolah tergantung pada putusan birokratis, lalu peran serta orang tua dan masyarakat yang minim. Nah, permasalahan pendidikan ini
seharusnya perlu dikaji kembali bila perlu dalam perspektif sosiologis, karena pendidikan tidak hanya sebagai produk tapi juga sebagai proses yang menyangkut hasil interaksi sosial antar berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Nah, dengan kemandirian sekolah itu, sekolah lebih mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya, dan membawa implikasi yang besar dalam berbagai tatanan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Nah, tak terkecuali di dalam aspek pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah tentang tantangan implementasi desentralisasi pendidikan di Indonesia. Nah, dalam penerapan kebijakan juga terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apa saja tantangannya? Yang pertama, permasalahan tentang penerapan manajemen pendidikan masih belum membawa hasil yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kurang siapnya pranata sosial, politik, dan ekonomi. Nah, dalam hal ini, setiap pihak dari pemerintah pusat maupun daerah itu sudah seharusnya untuk bisa siap atau menyiapkan segala sesuatunya yang dapat didesentralisasikan ke pemerintah daerah untuk dikembangkan beberapa kurikulum atau materi pembelajaran yang lainnya di sekolah atau diterapkan di sekolah. Itu harus mulai dari dasarnya dulu, dari pemerintah pusat dan daerah harus siap untuk mengubah atau merencanakan atau mencanangkan perubahan terhadap sistem kebijakan desentralisasi pendidikan. Kemudian juga tentang permasalahan masalah sumber daya manusia. Dalam melakukan implementasi desentralisasi pendidikan, itu dibutuhkan pilar yang paling utama untuk memajukan suatu pendidikan, yaitu sumber daya manusia yang memadai. Kesiapan bidang sumber daya manusia ini mengalami suatu kekhawatiran, yaitu diantaranya belum terpenuhinya lapangan pekerjaan dengan kemampuan sumber daya yang telah ada. Bagaimanapun, sumber daya manusia yang kurang profesional akan merugikan dan mengalami suatu kehambatan pelaksanaan pada sistem pendidikan. Nah, pelaksanaan pendidikan yang tidak profesional dipengaruhi oleh penataan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan pendidikan dan bidangnya. Nah, banyak tenaga pendidikan di Indonesia ini dengan latar belakang sarjana pendidikan banyak yang tidak relevan bekerja di tempat kerja yang ditekuninya. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari pemaparan materi desentralisasi pendidikan ini adalah bahwa desentralisasi pendidikan itu memiliki tujuan utama atau tujuan khusus, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, sistem desentralisasi pendidikan itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan mutu pendidikan dengan otonomi yang lebih besar. Maka sekolah memiliki kewenangan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Nah, dengan kemandiriannya, maka setiap sekolah itu bisa merencanakan, kemudian mengembangkan dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan terhadap penerapan desentralisasi pendidikan di Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan literatur dalam presentasi kami, diharap beberapa saran dan kritikan dari pemirsa dan teman-teman sekalian. Akhirul kalam,
Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.